Shalom saudara, selamat pagi, jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Mantap Syauta. Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia adalah ibadah raya minggu pertama di bulan November, saudara. Tanggal 1 November, puji Tuhan. Kalau saudara dan saya hari ini bisa keadaan sehat walafiat itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saya berharap semua jemaat dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Begitu juga yang menyaksikan acara ini juga mereka mengalami kasih karunia Tuhan setiap minggunya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Naikkan satu pujian, saudara. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, mengasihimu. Bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, minggu pertama di bulan November. Sungguh Engkau baik dan sangat baik Tuhan. Karena di masa pandemi aja Engkau masih sertai kami, Engkau lindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan
Dan pagi hari ini kami Tuhan beribadah di Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia, berdoa setiap jemaat Tuhan. Mari Tuhan yang sakit sembuhkan, yang kekurangan Kau hiburkan Tuhan. Berikan kekuatan baru agar mereka melihat kasih karunia Tuhan, sehingga minggu ini mereka Tuhan mengalami Tuhan namanya bertemu dengan jumpa dengan Engkau. Hari ini Tuhan, pagi hari ini urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa, agar bisa sampaikan kasih karunia-Mu Tuhan kepada setiap jemaat, setiap orang yang menyaksikan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus. Haleluya, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik, selamat pagi saudara. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Sembah Matapsyauta di Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia, ya. Nah, hari ini, saudara, minggu yang lalu, saudara, kita diingatkan untuk bahwa memberi itu bukan masalah besar kecil jumlah, tetapi keadaan kita. Allah mengajarkan dalam keadaan apapun Allah mengerti bahwa justru dalam kekuranganlah ketika janda miskin memberi itu, maka janda miskin dianggap yang paling besar daripada semua orang kaya yang memberikan. Karena Tuhan melihat keadaan orang itu dan keikhlasan dan kemauan dan semangat. Ada ucapan syukur, ada doa, ada sukacita ketika dia memberi. Amin. Nah, itu minggu yang lalu. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan mari kita buka firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 18. Ya, kalau kita baca perikopnya adalah pengujian dan pencobaan. Jadi jemaat yang terkasih, kita akan belajar apa itu pengujian dan pencobaan dalam Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 18. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan. Buat saudara semua yang telah buka firman Tuhan, ayat 12 berkata begini: Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14 berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kekasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Allah, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak yang sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Bagi orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, saudara, Yakobus ini, saudara, ketika saya membaca dulu, ketika saya mulai belajar mengerti, ternyata pencobaan itu adalah seperti keinginan kita sendiri, sudah diuji. Apakah kita lebih menyenangkan diri kita sendiri atau menyenangkan Tuhan? Di situ akan kelihatan kalau kita sudah bertobat atau belum, sudah mengalami Tuhan atau belum. Karena di ayat ini berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya, banyak orang yang tidak mau dicobai. Padahal pencobaan itu datangnya dari dirinya sendiri. Karena ayat selanjutnya berkata, ayat 13 berkata, Yakobus 1:13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Jadi bukan datang dari Allah. Selanjutnya dikatakan, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14 dijelaskan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Makanya saudara, keinginan itulah membuat banyak terjadi perceraian, ada terjadi pembunuhan, ada terjadi hal-hal yang negatif, yang tidak benar, yang tidak baik didengar, saudara. Karena begini, ketika kita meninggikan diri kita, walau kita seorang suami, istri kita tidak bisa kita harapkan sesuai dengan keinginan kita, makanya mulailah terjadi problem, saudara. Karena si ego dalam diri kita tidak dipuaskan, makanya kecewa.
Makanya jadi langganan konseling di gereja, ya. Karena apa dikatakan tetapi tiap-tiap orang ayat 14 dicobai oleh keinginan sendiri. Kita ingin suami istri kita sempurna, kita ingin suami kita sempurna, kita ingin anak kita juga sempurna. Jadi kalau ada masalah kita mulai menyalahkan Tuhan, kita berkeluh kesah. Padahal firman Tuhan mengatakan Allah tidak pernah mencobai siapapun juga. Ya, dikatakan sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Di firman Tuhan ditegaskan. Jadi saudara yang terkasih, apalagi yang tekun beribadah, tekun gereja, rajin, apalagi kuat beribadah, saya nasihatkan kepada setiap jemaat yang terkasih, ya. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, ingat Tuhan kita siapa? Apakah masih diri kita? Apa Tuhan Yesus? Kalau udah Tuhan Yesus menjadi Tuhan kita, makanya ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ini saudara, perbedaan orang yang mengasihi Tuhan dan yang tidak. Yang mengasihi Tuhan artinya dia mengizinkan Tuhan memerintah dalam hidupnya. Saya sering ulang setiap minggu bahwa ini paling penting, saudara. Kenapa suami bisa menceraikan istri? Kenapa istri juga bisa menceraikan suami? Karena satu, keinginannya atau egonya atau Tuhannya dirinya sendiri, ya, dikecewakan oleh sifat, oleh sikap kelakuan suami, kelakuan istri, kelakuan anak, sehingga dia sedikit mulai rasa ada kepahitan, kebencian, mulai meledak dengan marah. Itu terjadi karena apa? Dikatakan karena ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Kita ingin kaya, kita ingin punya kendaraan yang bagus, ya. Cuman kitanya saudara berdoa sama Tuhan, gereja setiap minggu, mungkin kita minta dengan sungguh-sungguh. Tapi tahukah saudara bahwa itu semua sedang membangun keinginan saudara sendiri, sedang memperbesar Tuhan yang dalam diri saudara, yaitu ego saudara sendiri. Nah, makanya kalau orang percaya dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Artinya gini, saudara udah dapat memilih bahwa ini salah, bahwa bukan keinginan kita yang jadi dalam kehidupan. Dan doa Bapa kami dijelaskan, Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak kerajaan Allah. Roma 14:17 masih ingat? Ya, kerajaan Allah bicara bukan makanan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi selalu tidak akan ada kekecewaan kalau kita mengerti bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, bukan diri kita lagi. Karena apa? Karena pencobaan itu datang dari keinginan. Makanya saudara harus hati-hati. Ingin bangun rumah, ya, ingin tiba-tiba kita kecewa, kita nyuruh tukangnya tidak menyenangkan hati kita kecewa dan mulai kita berkeluh kesah. Nah, ini tidak boleh terjadi. Jadi hal yang pertama sudah dijelaskan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kenapa? Karena pencobaan itu datang dari diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah mematikan diri kita dan kita ganti dengan Allah kita yang kita kenal dalam nama Yesus menjadi Tuhan kita akan bertahan dan berbahagialah. Karena apa? Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada apa? Barang siapa yang mengasihi dia. Kata mengasihi dia, Yohanes 14 ayat 15 berkata, menuruti setiap perintah Tuhan, ya. Ketika kita mengasihi dia, Yohanes 14:15 berkata bahwa orang yang melakukan semua perintah Tuhan, itulah yang mengasihi Tuhan, saudara, ya. Ini hal yang kedua. Yang pertama tadi berbahagialah. Yang kedua adalah kita harus tahu bahwa pencobaan bukan datang daripada Allah, tetapi dari keinginan diri kita sendiri. Kita ingin suami kita baik, kita ingin suami kita tunduk sama kita ingin istri kita tunduk sama kita ingin anak kita benar-benar baik. Tetapi ternyata dalam perjalanan kehidupan tidak terjadi. Hal itu mengecewakan kita sehingga kita, aduh, ini gimana rumah tangga seperti ini. Kita mulai menyangkali Tuhan, kita mulai bersungguh-sungguh, padahal sebetulnya Tuhan itu baik dan sangat baik. Tergantung hati saudara. Makanya hati saudara itulah, ya, karena dikatakan hati itu sumber segala sesuatu kejahatan, saudara. Makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah sumber kehidupan, ya.
Selanjutnya dikatakan, saudara, ayat 15 dikatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Ya, makanya banyak terjadi korupsi, ya, terjadi apalagi saudara, sikat satu sikat sini. Karena apa? Karena keinginan, ya, demi untuk keinginannya. Ada banyak keluarga, wah, saling gontok-gontokan. Orang tua sudah nggak ada, mulai gontok-gontokan karena bicara mungkin warisan, saudara. Mungkin orang karena demi warisan mereka sikat sana sikat sini, sehingga akan terjadi mulai banyak terjadi kerusakan mental, atau terjadi namanya saling benci, saling dengki, bahkan ada saling bunuh, sudah, karena terjadi daripada keinginan, ya. Dikatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Ya. Kadang-kadang ada banyak orang yang gila, pingin keluarganya, gitu. Orang tua harus begini, anak harus sehat, mungkin orang tua juga harus sehat. Sudah, perhatiin baik-baik, sudah. Kalau memang datang dari Tuhan, kita harus belajar menerima. Amin. Kita harus belajar menerima bahwa proses kehidupan harus terjadi. Makanya pengkhotbah sering saya ajarkan, ada waktunya bertemu, ada waktunya berpisah, ada waktunya tertawa, ada waktunya menangis, saudara. Ada waktunya kita menabur, ada waktunya menuai. Ya. Itu semua terjadi karena memang harus terjadi. Tuhan yang menginginkan hal itu terjadi. Maka biarlah diri kita mengizinkan kehendak Tuhan jadi atas hidup kita, sehingga kita tidak akan merasa kehilangan apapun juga, karena semua dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Amin. Ya. Jadi selanjutnya ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ya. Jadi kita harus mengerti bahwa kita yang sulung dari semua ciptaannya. Jadi kata berbahagialah, berkata Tuhan bilang, berbahagialah ketika engkau meninggalkan keinginanmu sendiri. Kalau sudah lihat di awal-awal, ya. Bahkan ayat selanjutnya dikatakan begini, Yakobus 1 ayat 2 dan 4 berkata begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, diulang lagi nih, ya, apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, ya. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan kekurangan suatu apapun. Ya, dianggap kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan itu karena keinginan kita sendiri. Kita berbahagia karena kita sudah mulai tahan uji, saudara. Jadi keinginan kita sendiri. Jadi hati-hati dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Saya terapkan kepada keluarga saya semua. Hati-hati. Yang utama adalah Tuhan. Kita seringkali kecewa karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin lulus, tapi kita tidak belajar bagaimanakah mungkin bisa lulus. Kita ingin naik kelas, tetapi kita tidak mau mengalami proses. Ingat, proses itu, saudara, tidak mengkhianati hasil. Proses nantiasa, saudara, akan terjadi dalam kehidupan setiap orang yang mau naik dan naik bertumbuh. Saya kasih ilustrasi begini, di daerah kami, saudara, itu seringkali banjir terus setiap tahun. Ya, jadi minggu-minggu ini kami mulai bangun di depan teras kami tinggiin, terus kami siapkan barang-barang alat-alat di rumah, kami naikin ke atas sesuatu. Kenapa? Karena hujan pasti datang. Tapi kalau yang stuck, dia akan tetap dengan gaya hidup seperti biasa, seperti begitu, dan dia tidak merubah keadaan rumahnya. Sehingga apa yang terjadi ketika banjir datang? Maka makin hari, makin tahun, ya, rumahnya makin tinggi, kerendam, dan akhirnya, saudara, kehidupannya tidak pernah berubah, dan akhirnya semakin hari, semakin tahun bergerak terus, semakin habislah rumahnya itu. Dan akhirnya, kalau saudara sering main ke Bandung Selatan, saudara perhatiin rumah-rumah yang tidak berubah, maka kelihatan akan jomplang, saudara, dalam bahasa
dalam bahasa apa ya, bahasa Jawa apa, jompang tuh artinya gini, kelihatannya di depan tinggi bagus, saudara. Sebetulnya di dalam rumahnya turun ke bawah sekali, saudara. Rata-rata begitu dibangunnya. Kenapa? Karena mereka sudah tidak mau capek lagi, karena sudah terlanjur begitu, dan akhirnya ya begitu terus, dan akhirnya ada yang tidak berubah. Dan akhirnya kalau ada yang motor parkir, kadang-kadang seringkali motornya jatuh, atau kendaraan parkir kadang-kadang parkirnya terlalu nungging, saudara. Kenapa? Karena tidak berubah. Nah, kehidupan kita harus mulai, semakin kita percaya sama Tuhan, kita tinggalkan ya rasa senang kita. Ya, tiap kali anak saya dapat kasih karunia Tuhan, saya sering nasehatin, hati-hati jangan terlalu senang, hati-hati jangan terlalu kita euforianya terlalu gembira, karena satu hal, saudara, seringkali kegembiraan kita membuat kita tidak waspada. Ya, nah, firman Tuhan dikatakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Wahyu 3 ayat 10 berkata begini, saudara. Karena engkau menuruti firmanku, Wahyu 3 ayat 10, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk dicobai mereka yang diam di bumi. Nah, orang yang menuruti firman dikatakan, aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Ya. Ketika kita serahkan hidup kita sama Tuhan, maka Tuhan akan melindungi saudara dan saya. Ya, kita tidak menuruti lagi keinginan kita, tapi kita mengikuti keinginan Tuhan. Artinya kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan definisinya adalah, saudara, melakukan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Itu makanya rumah tangga bisa baik, ya. Anak bisa mulai mengalami pertumbuhan dengan baik. Bukan tidak ada masalah, selalu ada masalah. Ingat, proses itu terjadi, saudara, tidak selalu enak, ya. Kadang-kadang kita khawatir orang tua kita nanti sakit gimana. Tidak, saudara, ingat, kalau kita praktek firman Tuhan, jangan kita pikirin apa-apa, kita pikirin Tuhan. Mata kita, saudara, yang terakhir, tertuju pada Tuhan. Ingat, tujuan Tuhan harus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga saudara tidak akan mengalami kerugian apapun dalam hati saudara. Saudara bersyukur, dan apa? Semua di dunia ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Jangan pernah kita merasa memiliki. Milikilah Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga apapun yang terjadi, kita akan tersenyum, karena itu semua milik Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap selalu baik dan sangat baik untuk kehidupan setiap orang yang percaya pada Tuhan. Amin. Nah, itu makanya kalau kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan itu akan selalu menjawab doa-doa kita. Ingat, Tuhan kita yang kita kenal dalam nama Yesus adalah Tuhan yang mustahil. Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Ya, buat Dia, saudara, memulihkan setiap orang itu gampang sebenarnya. Tapi Tuhan mau, ya, seperti bangsa Israel, lihat 40 tahun. Semua orang-orang yang tidak takut akan Tuhan satu-satu mati di padang gurun, sampai dia ketemu generasi yang kedua, yang berikutnya. Itulah yang bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Hari ini, saudara, di tempat ini dari Daycall saya berkhotbah. Saya kasih tahu buat setiap saudara, hari-hari berlalu, waktu berlalu. Ingat, makin hari kita harus makin menyukakan hati Tuhan. Ya, bukan menjadi terkenal yang kita kejar, bukan menjadi hebat yang kita mau, tapi Tuhan mau adalah kita melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan bilang, apalagi sekarang seluruh dunia mengalami COVID-19, ya. Bahkan Jerman kalau nggak salah tanggal 2 ini, saudara, akan ada lockdown lagi, ya, karena ada peningkatan, karena terlalu bebas mungkin, saya tidak tahu. Tetapi saya mau kasih tahu, saudara, ya, biarlah kita orang percaya, anak Tuhan yang percaya, mulailah kita belajar waspada dalam pertumbuhan, dalam, saudara, mengalami kasih karunia Tuhan. Mari kita belajar apa? Belajar sungguh-sungguh untuk percaya pada Tuhan. Amin. Keadaan COVID-19 ini membuat kita suntuk kadang-kadang, ya. Tiap hari nggak bisa jauh-jauh dari rumah. Tapi percayalah, inilah proses dari Tuhan. Ya, inilah proses yang kita harus jalanin, sehingga hari-hari kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi yang pertama tadi dikasih tahu, saudara, bahwa berbahagialah bertahan dalam pencobaan. Kedua, dari katakan pencobaan itu bukan datang daripada Tuhan,
tapi datangnya dari keinginan kita sendiri ya. Jadi kita harus tahu pemberian yang baik datangnya dari Allah, jangan kita sesat ya. Terus, yang selanjutnya dikatakan kalau kita menuruti firman Tuhan, saudara dikasih tahu Wahyu 3 ayat 10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, dan sekarang sedang terjadi saudara, atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Terjadi saudara, semua firman Tuhan yang difirmankan terjadi semuanya ya. Jadi amin. Mari kita tetap semangat. Kalau kita dinasihati, hati-hati, kita cari Tuhan harus sungguh-sungguh. Saudara, sungguh-sungguhlah cari Tuhan. Jangan kita seperti orang bebal dengar firman Tuhan, tapi kita tetap aja lakukan dosa tiap hari. Kita dikasih tahu bahwa tubuh kita bait Roh Kudus, kita tetap bikin dosa dalam tubuh kita. Ingat, ada waktunya Tuhan bilang. Ya, ini firman Tuhan jadi buat siapapun, saudara. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Ya, tapi ingat, proses Tuhan tetap terjadi. Seperti Lazarus, meninggal juga Lazarus. Ya, sudah dibangkitkan oleh Tuhan, tapi tetap meninggal juga. Itu proses Tuhan harus terjadi. Jadi kita harus buka wisdom kita, saudara, sehingga kita bisa mengerti bahwa ini proses Tuhan yang terjadi. Jadi kita belajar tulus dan ikhlas apapun yang kita lakukan, semua untuk Tuhan, bukan untuk keinginan diri kita sendiri. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya tidak perpanjang. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Sebelum berdoa, mari kita ada satu pujian yang lama. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya engkau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya engkau dapati aku tetap setia. Tetap setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, karena firman-Mu begitu terang menjelaskan kami begitu sederhana bahwa seringkali saudara, keinginan itulah yang membuat kita hancur. Keinginan kita itulah yang membuat kita masuk jatuh dalam dosa. Dan pagi hari yang berdoa buat setiap jemaat yang terkasih, Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia di daerah Lawas, setiap jemaat Tuhan, bahkan semua yang menyaksikan, agar mengerti bahwa ada prosesnya Tuhan yang harus kita alami, yang harus kita jalani. Kadang-kadang seringkali kita mengalami kesakitan, kita mengalami tidak terima akan keadaan,
Tapi percayalah, Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Dan kita dikasih penerangan hari ini bahwa pencobaan datangnya bukan daripada Tuhan, tetapi dari keinginan kita. Hari ini, bagi setiap saudara yang percaya pada Tuhan, belajar saudara mengizinkan proses Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Makanya doa Bapa kami berkata, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Artinya pencobaan itu keinginan kita. Tuhan tolong jaga setiap keinginan agar tidak terjadi, tidak dibuahi dalam kehidupan. Semua hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah jemaat yang terkasih dan semua yang menyaksikan tidak mengalami pencobaan yang keinginan dari diri sendiri. Tapi biarlah kerajaan Allah, Kingdom of God, terjadi atas kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Pagi ini kami berdoa buat semua keluarga. Kami berdoa secara khusus buat yang sakit, keluarga Andri, istri dan anak yang sakit cacar, mau berdoa dalam nama Yesus sembuhkan. Haleluya Tuhan. Agar keluarga ini juga mengerti bahwa Tuhan mengasihi mereka, tetapi proses Tuhan harus tetap terjadi. Kalau kita mengalami sakit, itu artinya kita masih manusia, itu artinya kita butuh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Berdoa juga buat inang udah kami Tuhan, inang udah Pamulang, mari sempurnakan kesembuhannya, mari bersukacita, biar mengalami namanya penyertaan Tuhan, namanya bertemu dengan Tuhan setiap hari. Berdoa juga buat semua keluarga Tuhan, Opung Guru Ganjang, Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus, biar kasih karunia Tuhan mengalami semua keturunan dari Opung Guru Ganjang, Tuhan dalam nama Yesus. Mengalami sebagai yang admin juga Engkau berkati. Berdoa juga buat keluarga Kiki Tuhan, jamaah Tuhan tetap dalam perlindungan Tuhan setiap minggunya. Urapi dia dalam mencari nafkah, berkati juga istri dan anaknya dan orang tuanya, agar mereka mengerti bahwa proses Tuhan tidak mengkhianati hasil. Berdoa juga Tuhan buat keluarga Joan, keluarga Eksal Tuhan, keluarga Pak Simo dalam nama Yesus. Berdoa buat keluarga Tumpal Sinaga dalam nama Yesus, agar diberkati Tuhan. Berdoa juga buat Pastor Bob, berkati dalam nama Yesus dalam kehidupannya setiap hari. Berpujilah namamu Tuhan. Berdoa buat keluarga kami juga, anak kami Maria Yosi, cucu kami Marsha, berkati Tuhan. Begitu juga Tuhan anak kami Tuhan Clement yang dalam masa perpindahannya dari Tuhan, dari tempat pekerjaannya pindah ke Rangput, Tuhan Engkau berkati dalam nama Yesus. Berdoa juga Tuhan buat anak kami Elia yang dalam liburannya, Engkau berkati dalam nama Yesus. Haleluya. Berdoa juga Tuhan buat keluarga kami, istri kami berkati, sehatkan, kuatkan jamaah Tuhan, agar dia terus Tuhan mengalami kasih karunia, berkati juga Tuhan, agar tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Berdoa buat hamba pribadi Tuhan yang sangat kekurangan, tidak bisa apa-apa ini, biarlah makin hari makin menyadari bahwa kehidupan hamba-Mu hanya bergantung kepada Engkau semata-mata. Terima kasih Tuhan karena Engkau tetap mengizinkan hamba-Mu tiap minggu untuk berkhotbah. Terpujilah namamu Tuhan. Urapi, sehatkan kami, berkati dalam masa-masa liburan ini Tuhan, agar hati kami terjaga terus. Akhirnya segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya milik-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus, mari semua yang percaya dan siap terima kasih kami Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.